sekaligus pembuatan Tugu Monas. Nah, Tugu Monas, tempat demo orang si Rizik sekarang, itu dulu adalah hadiah dari seorang saudagar yang ada di Aceh. Termasuk emas 38 kilo, 28 kilonya dari Aceh waktu itu. Kemudian adanya Radio Rimba Raya yang berdiri tegak di tengah-tengah hutan di Aceh Tengah, Gayo ya, sumber kopi rimba. Nah, disitulah lokasi kopi rimba, makanya namanya kopi rimba karena saya ambil dari nama Rimba Raya, nama radio dulu. Bukannya Tengku Daud betul. Itu yang pertama sekali membawa itu kemari. Nah, tanpa bermaksud untuk menyakiti saudara-saudaraku dan siapapun di sini, saya harus menceritakan ini ya. Ini sejarah kita. Keluarga kami dibunuh, difitnah sebagai antek Belanda. Padahal ada yang di keluarga kami memang antek Belanda, tapi tidak semuanya. Kemudian anti ulama katanya. Seperti sekarang difitnah ke saya. Makanya saya nggak heran kalau ada yang orang ngomong ke saya anti ulama, anti terhadap cucu Nabi ini. Dulu juga begitu. Padahal mereka nggak tahu di kalangan keluarga kami banyak juga yang dari zuriyah. Ya. Nah, di antara keluarga kami, nggak keluarga saya. Saya nggak ada. Nah, dari dulu seperti itu. Jadi kami sudah paham sekali tentang hal itu. Cuman kasihan anak-anak Aceh banyak terperosok lagi ke lubang yang sama, melebihi keledai. Keledai adalah hewan yang bodoh. Tapi keledai itu tidak akan pernah masuk terperosok ke lubang yang sama. Dia hafal. Nah. Lanjut ya. Nah. Jadi saya berasa deja vu ya. Saya seperti mengenang masa lalu di mana keluarga kami, terutama yang paling banyak nih di Aceh, dibantai di Pulau Kiton, di Kota Juang, di Biren, di Jempa ya, di Aceh Jempa. Kami tinggalnya di Aceh Jempa, di Biren. Nah. Bahkan kedatangan Bung Karno ke Biren itu dijadikan sebagai sentral ibu kota 1 kali 24 jam tidak dicatat dalam sejarah. Itu pun tidak dituntut. Ya, pada saat Saifuddin Prawira Negara menjadi Perdana Menteri ya, atau yang menggantikan Soekarno setelah Soekarno ditahan oleh Belanda. 48 itu Belanda masih ada di Nusantara ini. Bukan setelah 45 kemudian Belanda udah keluar dari sini, enggak. Nah, kita harus memahami itu ya. Ya. Dan masih ada fotonya ketika Bung Karno ke kota kami, ke Biren dulu. Nah. Jadi, saya lanjut kembali. Dulu, setiap daerah itu berperang demi agama dan juga demi tanah air tercintanya. Sebelum adanya Indonesia. Indonesia kapan lahirnya? Tahun 1945. Sebelumnya kan kerajaan-kerajaan yang ada di seluruh Nusantara ini. Kalau di Kalimantan ada Kutai, kerajaan Kutai. Di mana-mana ada kerajaan dulu. Jadi kita disatukan menjadi Indonesia. Nah, penggabungan antara suku, bangsa, ras. Makanya kalian jangan benci Yaman, jangan benci Arabnya, jangan benci Cinanya, jangan benci Acehnya, jangan benci Dayaknya, jangan benci Jawanya, jangan. Kalau ada 1-2 orang oknum yang melakukan hal seperti itu, fokus saja ke oknumnya. Ya. Nah, sifatnya, sifat kelakuan orang itu. Seperti saya misalnya, bahas Rizik, bahas Bahar, bahas semuanya. Saya nggak ada menaruh kebencian kepada mereka. Kalau seandainya saya menaruh kebencian, hari ini saya ngedrop. Kenapa? Terlalu banyak kebencian terhadap orang lain di dalam hati kita pelihara. Itu akan membuat kita ngedown. Hari ini saya fresh. Kenapa? Karena tidak ada kebencian. Hanya ingin menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan
pandangan secara umum. Kemudian saya bertanya kepada kalian, termasuk kepada para habaib yang kowar-kowar di sosmed, yang suaranya seperti suara jangkrik dan juga kentut jangkrik. Ada nggak habib yang menjadi pejuang? Ada nggak habib yang sampai mati berjuang membela tanah air? Nggak ada yang berani jawab. Saya tanya waktu itu. Setelah saya jawab, baru si Aldo jawab. Ada di Aceh, banyak. Yang bersama Teguh Umar, ada. Bahkan ada yang di Aceh Timur, banyak. Dari kalangan Ba'alawi, kita tidak bisa menafikan itu. Hanya gara-gara tesis Kiai Imad. Saya sepakat dengan tesis Kiai Imad. Mau tersambung atau tidak nasab mereka terhadap Rasulullah SAW, tidak ada alasan kita membenci golongan ras. Tidak ada. Ya, banyak jasa-jasa mereka. Lihat jasanya. Jangan hanya gara-gara si Bahar tercemar. Itu yang menjadi tujuan saya meroasting mereka. Jangan gara-gara si Bahar tercemar nama-nama pahlawan, tokoh-tokoh yang berperan ya dalam memerdekakan tanah air ini dari penjajah. Saya sudah katakan kepada kalian, saya bukan karena kebencian, walaupun saya dituduh sebagai pembenci habaib. Walaupun saya dimasukkan ke penjara dengan laporan kepemilikan senjata api dan juga pembenci habaib. Kalau seandainya saya mengikuti alur dendam, mengikuti alur kebencian, tentu pembahasan saya nggak seperti ini. Caci maki aja siapapun mereka. Saya sudah pernah mengatakan, tadi pun saya katakan, dulu ada orang yang benci terhadap keluarga kami. Sampai anak cucunya yang di dalam ayunan ditembaki semua, dibunuh semua, dibantai semua ras kami. Kenapa? Karena kebencian. Karena kalah pamor. Kalah power. Dulu ada di Aceh istilah pohpo coatra. Bunuh pemiliknya, ambil tahtanya, ambil hartanya, kalau perlu ambil istrinya. Dan itu saya tidak akan lakukan. Kalau saya mau framing mengatasnamakan kebencian dan juga dendam karena saya dijebloskan 20 hari ke dalam penjara, saya goreng itu mereka semua. Tapi saya tidak berdasarkan itu. Waktu saya masuk penjara, ada habib-habib yang baik, yang menelpon saya, yang tahu akan masalah ini. Tapi mereka tidak berani bersuara. Kenapa? Akan dikirim preman ke rumahnya. Ada habib-habib sepuh di tanah Jawa. Kalau mereka berani menentang odong-odong ini, habis mereka. Seperti dulu waktu saya bahas dukun, ada kiai nelpon saya. Terima kasih TIJ udah begini-begini, susah saya menjelaskannya. Kalau saya negor mereka, saya dipersekusi sama preman. Dulu kan ada grup Samsudin, grup siapa. Kalau ada kiai muncul menentang perdukunan mereka, dia akan dipersekusi. Dilemparilah rumah dia, dilempari pondok dia. Akhirnya terbongkar sendiri kan. Makanya di sini, kalau kalian menyimpulkan saya pembenci habaib boleh. Tapi di dalam relung hati yang paling dalam, saya tidak ada kebencian terhadap habaib. Tidak ada kepentingan untuk membenci siapapun. Termasuk ke si Bahar saya tidak benci. Rizik saya tidak benci. Cuman di sini saya kontrol. Kontrol apa? Mereka jangan merasa orang yang paling mulia, yang tidak berani orang ngolok-ngolokin dia. Kalau cuman ngolok-ngolokin mereka, ada yang lebih dahsyat lagi. Yang bisa ngeluarin air lewat tangan kanan, bisa ngeluarin emas lewat tangan kiri pun saya pantang kendur. Model seperti itu aja kalian takut. Apalagi Dajjal nanti ke depan. Bisa menghidupkan orang mati. Bisa memperdayamu dalam waktu hitungan detik. Baru begitu aja udah terpedaya. Baru dengan cerita-cerita dongeng rekayasa mereka saja kalian sudah terpedaya. Kebanyakan mereka itu dagang bohong, dagang jigong. Bohong dijadikan sebagai dalil. Mari kita uji kebohongan mereka.
Kata Aceh, saudara, apa kata Aceh, saudara? Siapa bilang, saudara, Belanda menjajah Indonesia 300 tahun? Aceh tidak pernah tunduk dan jatuh ke tangan Belanda, saudara. Takbir! Takbir! Akhirnya Sami Allahu liman hamidah, Haji. tuntutan Belanda gagal dan Indonesia diakui kemerdekaan secara nasional, saudara, dan internasional. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Itu kejadiannya waktu konferensi meja bundar. Ketika Belanda mengklaim bahwa seluruh wilayah yang ada di Nusantara ini sudah berhasil ditaklukkan oleh Belanda, karena Yogyakarta terakhir ditaklukkan oleh Belanda. Kemudian ada salah seorang delegasi dari Aceh tunjuk tangan. Aceh tidak pernah tunduk takluk kepada kalian walaupun rajanya sudah diasingkan ke Pulau Jawa. Tapi masih ada ulama sebagai pemegang tampuk kepemimpinan di masa kesultanan waktu itu. Diakuilah waktu itu kedaulatan Aceh oleh negara-negara Islam. Maka seluruh dunia pun akhirnya mengakui bahwa Aceh masih berdaulat. Dengan kata lain, Indonesia masih berdaulat dengan adanya Aceh. Gitu sejarahnya, saudara. Ya, setahu saya seperti itu. Allahu Akbar. Begitu merdeka, Indonesia belum punya kapal terbang. Yang pertama kali beli siapa? Aceh. Yang pertama kali beli siapa? Aceh. Yang modali kemerdekaan siapa? Aceh. Dan itu nggak perlu diulang-ulang lah, Jik. Saya tahu leluhur kami itu ikhlas jika menyumbang sesuatu. Tapi pesawat itu sebenarnya bukan disumbang, tapi dihutangin. Bukti hutangnya apa? Ada obligasi. Ada semacam kwitansi. Itu dihutangkan. Ya, ada yang diberi, ada yang dihutangkan. Tapi apakah hari ini hutang itu dituntut? Enggak. Ya sudahlah. Apa yang sudah terjadi di masa lalu, apa yang ini akan menjadi amal jariah daripada leluhur kita, ya sudah. Sekedar sejarah boleh kita kasih tahu. Mungkin banyak juga yang protes, oh nggak gitu TJ, ya nggak masalah. Nggak masalah. Kita nggak akan sakit hati kalau ada yang membantah itu. Ya, ada kapal laut, bukan cuman kapal terbang doang yang jadi cikal bakal Garuda. Cikal bakal Garuda itu kan dari pesawat yang diberikan oleh rakyat Aceh pada waktu itu. Seharusnya kan ada semacam kayak reward atau royalti ya, tapi nggak pernah dituntut oleh keluarga yang penyumbang kan, walaupun mereka pegang itu. Salah satu penyumbang itu pernah diundang ke istana, bertahun-tahun nggak pernah ada yang undang. Tapi di masa Jokowi pernah diundang, namanya Kek Sandang atau Nek Sandang. Kalian pernah nonton? Kalau belum nonton silahkan searching di Google. Nek Sandang pernah diundang ke Istana Merdeka oleh Jokowi, oleh Presiden Jokowi. Oke, teman-teman lanjut ya. Yang jadi contoh siapa? Takbir! Allahu Akbar! Maka itu dari hati saya yang paling dalam, saudara. Saudara, saya menghendaki Aceh dari mulai hari ini dan seterusnya ke depan harus menjadi lokomotif perjuangan Islam di negara kesatuan Republik Indonesia. Tanpa ente bilang seperti itu, leluhur kita udah mewujudkan itu semua, Jik. Jadi jangan pansos ke leluhur kami. Setuju. Setuju, yang paling setuju. Kok dari luar Aceh paling setuju? Setuju. Harus menjadi lokomotif pergerakan penerapan syariat Islam di Indonesia. Ente telat. Penerapan syariat Islam pada tahun 2003, bahkan sebelumnya sudah dirancang sebagai pengalihan isu referendum, sebagai pengalihan isu independen, sebagai pengalihan isu merdeka. Itu di masa Megawati kalau tidak salah.
Diberilah syariat Islam supaya menghalau gebrakan rakyat, supaya tidak terpukau dengan merdeka, supaya tidak antusias untuk menuntut referendum. Begitu kurang lebihnya, Ji. Ya, jadi bukan karena ada FPI, ada syariat Islam di Aceh, nggak ada hubungan sama sekali. Kalian datang setelah tsunami, udah mau damai. Kau bikin proposal segala macam, nggak ada itu, bohong. Karena upaya perdamaian di Aceh udah 2 kali gagal sebelumnya, kemudian kali ketiga itu berhasil. Ya, berhasil. Karena kalau kau buat proposal ke, misalnya kau bilang nih, kau buat proposal kepada menteri misalnya waktu itu, seperti yang waktu kau di sidang yang nggak nyambung itu, kemudian kau bilang usulannya diberikan hak 65-25, berapa? 75-25 bukan, 70-30 pembagian hasil daripada Aceh dengan pusat. Kemudian minta ini, minta itu, minta syariat Islam, itu sudah beres. Dan kalau seandainya kita berlogika, itu adalah tuntutan dari pihak GAM. Kalau itu usulanmu kepada menteri, maka usulan itu dari negara. Sementara usulan yang kau bilang itu usulan kau, Jik, itu usulan dari pihak GAM. Jadi nggak nyambung. Kalau misalnya yang ngusul itu adalah kau ngusulnya ke GAM misalnya, kita percaya nyambung masih. Tapi usulan kau itu adalah usulan dari GAM, bukan usulan dari pemerintah. Justru pemerintah pusat sampai hari ini belum bisa memenuhi semua poin-poin yang tertulis di dalam Memorandum of Understanding, MOU Helsinki, yang terjadi di Finlandia. Nah itu, Ji. Ya, jadi kalau kau bilang proposalnya kau buat kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah Aceh, ini, seharusnya ya bukan dari pihak GAM yang menuntut itu, dari pihak pemerintah. Ngapain pihak pemerintah? Ngapain pihak pemerintah mengusulkan itu? Sementara pihak pemerintah sampai hari ini belum bisa memenuhi itu. Ya, misalnya tentang bendera, kanun bendera, undang-undang bendera, belum kelar sampai sekarang. Kita sebagai rakyat ya melihat saja. Dulu waktu masa DITI dulu, mantan kombatan dijadikan sebagai abdi negara, diberikan gaji, diberikan pangkat, diberikan tugas sebagai ABRI waktu itu. Kemarin belum lagi korupsi, ya, korupsi di dalam. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Mari kita simak lagi. Jadi konon katanya si Rizik ini yang mendamaikan konflik antara GAM dengan pemerintah Republik Indonesia. Sekarang untuk membuktikan itu saya meminta kepada Rizik, tolong buktikan agar bisa mendamaikan Papua. Coba. Itu kemarin kau datang ke Aceh itu waktu tsunami itu kau nggak urus masalah politik, kau urus masalah korban tsunami sebagai relawan, nah, bukan sebagai delegasi daripada pemerintah, bukan juga perwakilan daripada GAM, ya. Jadi kalau kau memang punya biji, punya keahlian dalam mendamaikan, tolong damaikan itu Papua sekarang. Kasihan TNI, Polri harus berhadapan dengan yang namanya hak asasi manusia. Sehingga mereka satu persatu berguguran. Coba kau lawan itu KKB seperti apa yang pernah kau ikrarkan waktu datang ke Aceh 6 tahun yang lalu. Jangan bacot doang. Jadi kami sudah muak dengan pembacot-pembacot ulung yang ada di negeri ini. Ya. Mari kita lanjut. Di panggung ini dia pernah mengatakan ajakan untuk ke Papua.
Setuju. Maka itu Anda jangan salah paham, saudara. Kenapa saya tidak setuju kalau Aceh melepaskan diri dari Indonesia? Kalau Anda melepaskan diri dari Indonesia, saudara, akibatnya apa? Ibarat Karena kau tidak ngerti sejarah Aceh, Rizik. Kenapa masyarakat Aceh nuntut merdeka pada masa itu? Aceh dulu bukan bagian daripada Indonesia. Dia berdiri sendiri, bahkan membantu di saat-saat jelang kemerdekaan Indonesia. Kemudian janji yang diberikan oleh Bung Karno, ya, kita menghormati Bung Karno sebagai proklamator. Itu tidak sesuai. Aceh dileburkan sebagai Sumatera Utara. Kemudian hak-hak istimewanya tidak diberikan. Nah itu, kemudian pembunuhan, pembantaian, penculikan di masa Orde Baru itu sangat luar biasa. Makanya orang geram. Sehingga timbullah orang-orang yang berpikir keras supaya Aceh ini pisah aja daripada Indonesia. Tidak cuma Aceh, daerah-daerah lain juga merasakan hal yang sama. Itulah awal terjadinya pemberontakan di mana-mana karena tidak adanya keadilan. Ya, melanggar apa yang tertulis di dalam Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu sampai di situ aja. Nanti kalau saya bahas lebih mendalam lagi, membangkitkan luka lama, tapi itu sejarah. Itu sejarah. Kau tidak tahu pembantaian di Aceh, Jik. Ya, tragedi Remoh Gedung, penembakan brutal Simpang KKA. Ya, tragedi yang terjadi di Aluniri. Pemerkosaan, penyiksaan, wah, dahsyat, men. Manusia nggak ada harganya di Aceh waktu itu. Lehernya dipotong, kepalanya dijinjing begini. Itu pesantren yang ada di Betung diisukan menanam ganja, diisukan menyimpan senjata api. Sampai hari ini tidak terbukti, tapi kiainya, ulamanya, Tengku Bantakiah dibunuh, ditanam dalam satu lubang rame-rame. Itu ulama, dia nggak terlibat dengan GAM, tapi dibunuh, dibantai. Kau nggak tahu apa-apa, Aji. Jadi nggak usah. Jadi dedengkot FPI ini nggak paham, apalagi yang di lapangan. Ya, jadi jangan kau samakan FPI dengan apa yang dilakukan oleh gerakan Aceh Merdeka waktu itu. Ya. Nah, nanti kau bilang pula aku GAM, aku nggak terlibat dengan GAM, aku bukan anggota GAM. Tidak pernah terlibat dengan organisasi. Walaupun waktu konflik saya masih di Aceh, tidak kemana-mana, merasakan konflik itu seperti apa, dahsyatnya. Kalian tahu, darurat militer itu baru pertama kali di dunia terjadi 2 tahun. Dari tahun 2003 sampai 2004 akhir. Full. Itu karena ada tsunami tanggal 26 Desember. Itu agak lerai sedikit, tapi masih konflik itu. Damai setelah 2005. Di dunia itu paling lama darurat militer itu. Kalian tahu darurat militer seperti apa? Oh, dahsyat, segala sesuatu dikuasai oleh militer. Itu di dunia biasanya paling telat, paling lama 2 kali 24 jam. Di Aceh itu 2 tahun. Mulai dari kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, semua dikuasai oleh militer. Dahsyat, men, dahsyat. Dan kepala kita di Aceh nggak ada harga waktu itu. Ada orang-orang yang marah dengan kita karena masalah pribadi, itu kita bisa dijual laku. 2 juta satu kepala. Bunuh dia, ini ambil uang. Itu laku waktu itu di Aceh.
Kita lagi duduk ngopi sama teman-teman, tiba-tiba ada mobil berhenti, teman kita dimasukin ke mobil, besok kita ambil jenazahnya di sawah-sawah, di sungai ngambang. Kalau enggak di tepi jalan. Nah itu waktu konflik. Makanya jangan sampai kita hari ini suka dengan perang. Pingin perang. Seperti teriakan si Bahar. Mereka tahu apa soal perang. Ngaku orang lapangan, ngaku orang perang. Tahu apa mereka soal perang? Itu sangat menyedihkan, saudara. Apa mu ni? Tengok ramai kat sini dah apa? Ya. Ni. Sedih. Anakmu. Bau mayat di mana-mana. Bau darah di mana-mana. Sedih. Anak-anak mau sekolah, ada kontak tembak, nggak jadi sekolah. Belum lagi kita lagi nongkrong, ngopi ya kan, di awal-awal konflik itu. Ngopi kita di warung. Tahun 2000 itu di tempat saya, dari kota sampai ke pedalaman, benderanya bukan merah putih lagi. Bendera bintang bulan itu, warna merah, garis hitam putih itu. Itu dari kota sampai ke pedalaman. Nah, setelah darurat militer, kita duduk di warung kopi. Hei. Saya jarang kena. Kenapa? Saya jarang kena push up. Saya jarang kena pukul. Karena saya bisa bahasa Indonesia pertama. Walaupun terbata-bata. Saya bisa lagu Indonesia Raya. Saya bisa Pancasila. Teks Pancasila saya bisa. Nah, kenapa? Kalau bisa lagu Indonesia Raya, bisa teks Pancasila, bahkan saya jelaskan butir-butirnya. Di situ saya menang sedikit. Kalau sempat bahasa Indonesia nggak pas, lagu Indonesia Raya nggak bisa, Pancasila nggak bisa, babak belur waktu itu. Tidak nasionalis. Saya sebagai orang yang nasionalis, saya paham. Bahkan waktu itu orang-orang GAM, saya ajarin Pancasila, saya ajarin lagu Indonesia Raya. Ya. Iya, supaya apa? Supaya lancar di jalan. Coba kau nyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku, tas. Tanah tumpah darahmu, tas. Disinilah aku berdiri. Sini kau. Kau gam ya? Tas. Ya. Pulang udah punya gigi. Seram perang, saudara. Jadi nggak usah cerita-cerita perang. Pancasila. 1. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Puas. Coba kau ulang. Itu. Jumlah tentara itu, kalau saya hitung ya. Jumlah tentara di masa darurat militer di Aceh itu, satu orang itu bisa dikawal 2 sampai 4 tentara. 1 jiwa. Bayangkan seluruh batalion yang ada di Indonesia ini dikirim ke Aceh. Itu dari TNI. Belum lagi dari Brimob. Seluruh Brimob yang ada di seluruh Indonesia dikirim kemari. Seperti halnya di Papua. Yonif dari mana? Itu dikirim semua. Mulai dari Jakarta sampai dari Papua ada di sini waktu itu konflik. Itu sebelum darurat sudah seperti itu. Operasi jaring merah, operasi ini, operasi itu, banyak sekali operasi. Tempat kita nongkrong, kebun kita udah jadi pangkalan militer waktu itu. Ada tank. Ya. Kalau kalian nggak percaya omongan saya, kalian googling di YouTube, itu nggak seberapa parah dibandingkan yang tidak direkam dengan kamera.
Nah, maka kalau orang si Bahar ini ngomong soal perang si Rizik, aneh. Mereka waktu itu di mana? Pernah perang di mana? Aneh. Bahkan ada hari ini yang dari GAM sendiri yang justru dukung apa yang dilakukan oleh Rizik, karena memang mereka nggak tahu. Misalnya anak-anaknya jadi orang-orang seragam putih sekarang ya. Padahal kalian nggak tahu. Waktu konflik di Aceh, mereka pernah menawarkan diri untuk menjadi milisi untuk menyerang GAM. Cuman nggak diizinkan karena GAM terlalu berbahaya waktu itu, dan konflik di Aceh terlalu berbahaya untuk sipil. Nah. Jadi ada banyak sekali pengalaman dan juga apa yang pernah kita jalani, teman-teman. Habis perang belum selesai, dihantam lagi oleh tsunami. Bayangkan itu. Korban tsunami itu lebih banyak daripada korban perang. Wah, dalam sehari. Bukan sehari. Dalam hitungan menit. Dihantam lagi dengan tsunami. Nah. Soekarno GAM, jangan begitu bang, kalau nggak paham sejarah, jangan bikin lelucon. GAM itu berdirinya tahun 1976, dideklarasikan di Gunung Halimon pada tanggal 4 Desember oleh Dr. Hasan Muhammad Ditiro. Nah, dulu kita kalau ngomong politik di Aceh, hati-hati sekali. Tembok pun bisa jadi mata-mata. Bahaya ngomong politik. Nyanyi pun salah nyanyi kita. Waduh. Jadi gerombolan odong-odong ini tukang klaim. Boro-boro sejarah di masa lalu, sejarah di masa sekarang aja mereka klaim. Sejarah baru nih, perdamaian antara Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka. Itu diklaim sama mereka. Mereka lah pejuangnya, mereka lah anak mudanya. Enggak ada, teman-teman. Orang yang diberikan penghargaan waktu itu adalah seorang putra dari Sulawesi, namanya Bapak Yusuf Kala. Beliau yang sering ke Aceh waktu itu, sering buat negosiasi. Nah. Ya, kita lanjut. Omongan Rizik nih. Kalau kereta, saudara, Indonesia kehilangan lokomotif, kehilangan kakak yang tertua, saudara. Takbir. Maka itu saya minta Anda jangan tinggalkan kami. Anda jangan tinggalkan saya dan kawan-kawan. Ini. Kami nggak mementingkan Anda. Cuman kami pingin ya kedamaian, ketentraman, persatuan dan kesatuan. Bagaimana kita bisa mengarah supaya masyarakat menjadi sejahtera. Tidak ada lagi korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri ini. Menjadi benar-benar merdeka, zahir dan batin. Dulu saya sempat berpikir bahwa merdeka itu harus berganti bendera. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, sebenarnya iya. Enggak. Ya, terlalu beresiko ngomong seperti ini. Ya, apa yang sudah ada, apa yang sudah ditinggalkan, apa yang sudah diperjuangkan oleh leluhur kita, itu kita jaga bersama-sama. Supaya tidak ada antek-antek penjajah hari ini menjadi bagian daripada seolah-olah dia yang paling pejuang. Itu paling berbahaya hari ini. Ya, antek-antek penjajah ngaku-ngaku sebagai pejuang, cucu pejuang, kemudian menafikan perjuangan-perjuangan leluhur kita. Itu sangat disayangkan. Ya, itu sangat disayangkan. Hari kita berjuang bersama
Merdekakan Indonesia. Indonesia sudah dimerdekakan 77 tahun yang lalu, Rizik. Ya, kalau memerdekakan rakyat dengan corong-corong kalian itu nggak ada manfaat sama sekali. Justru menimbulkan ketakutan-ketakutan, bahkan mengobok-ngobok nilai-nilai kemerdekaan. Kalian membuat keresahan di tengah masyarakat. Contoh keresahan. Buat provokasi-provokasi mengatasnamakan agama dengan politik identitas supaya bisa mengobok-ngobok pemikiran orang-orang yang awam. Kebangkitan PKI, coba kau tunjukkan, Rizik. Mana PKI-nya? Kemudian kau tangkap, kau seret dia ke mahkamah. Karena di dalam undang-undang kita, di dalam konstitusi kita, sangat dilarang segala sesuatu yang berbau komunis. Coba kau seret itu, gue mau lihat. Jangan koar-koar doang, kagak jelas. Kemudian intelijen hitam. Kenapa? Seolah-olah kau paling intel dibandingkan Intel, ku tengok. Kau paling tahu segalanya. Kebangkitan ini, kedatangan itu. Negeri ini punya intelijen. Di mana intelijen bisa mendamaikan sebuah daerah konflik, bisa juga menciptakan perang di sebuah daerah yang aman. Kalian nggak ada apa-apanya. Ya. Iya. Itu. Jadi operasi intelijen itu penting di setiap negara, bukan cuma di Indonesia. Jadi jangan seolah-olah intelijen ini sesuatu yang jahat, sesuatu yang nggak bener. Intelijen hitam, biar terkesan wow. Kalau masyarakatnya cerdas, masyarakat nggak bisa diadu domba dengan propaganda apapun. Contoh di Aceh, setelah damai, ada percobaan untuk melanjutkan perang lagi. Karena sebuah daerah konflik itu akan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Tapi tidak berhasil. Kenapa? Karena masyarakatnya cerdas. Oh, kami nggak mau. Baru aja damai, baru aja tsunami. Yuk kita angkat senjata, kalau kalian perlu senjata, kita kirim senjata ini, itu. Nggak mau. Dan konflik yang terjadi di Aceh tidak dikomandoi oleh negara asing seperti yang terjadi di daerah lain. Kenapa? Karena pemimpin GAM waktu itu memang orang yang tidak bisa disetting oleh asing. Kalau saya bisa ditunggangi oleh asing hari ini dalam berjuang, nanti ketika sudah berhasil, asing akan mencaplok seperti apa yang terjadi di Timur Leste hari ini. Gitu, Jik. Tapi sangat disayangkan sekali setelah damai, setelah tsunami seperti ini, anak-anak Aceh percaya dengan omongan orang seperti ini ya. GAM berdiri tahun 1913, enggak ada itu hoak itu. Ya. Segala kemungkaran dan kezaliman, saudara. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Sudah saatnya Aceh kembali ke sejarahnya dulu. Tidak hanya memikirkan Aceh, saudara. Pejuang-pejuang Aceh. Jadi GAM itu merayakan hari ulang tahunnya setiap 4 Desember sampai sekarang. Jadi teman-teman sebagai informasi ya, setiap 4 Desember itu GAM merayakan miladnya. Dan yang datang itu Kapolsek, Kapolres, pejabat setempat, semua diundang. Jadi nggak seperti yang digembar-gembor orang ini. Oh, di Aceh masih ada GAM, masih. Yang selamat dari tsunami, yang selamat dari konflik masih ada. Cuman karena sudah ada Memorandum of Understanding, sudah ada kesepakatan damai yang berujung senjata GAM dipotong semua. Nah, itu sudah masuk ke parlemen-parlemen, masuk di ajang pemilihan, bahkan di Aceh diberikan kekhususan untuk mendirikan partai lokal. Bahkan saya tahu hari ini komplotan Rizik bersembunyi di sebuah partai lokal. Nah, Jik, benar nggak, Jik? Benar. Saya udah tahu kalian bersembunyi di sebuah partai lokal yang ada di Aceh hari ini untuk melawan partai GAM. Ya, seperti itulah. Ya. Tentu saya tidak akan tinggal diam. Saya akan mengasih tahu
kalian disusupi sama ini, sama ini, sama ini. Saya kasih tahu. Nah, mengatasnamakan ulama, ini itu segala macam. Saya mendukung semua partai lokal yang ada di Aceh. Kenapa? Karena itu buah daripada konflik. Saatnya, kalau kita nggak senang dengan orang lain memperlakukan kita begini, coba kita sendiri. Gimana? Ketika kita menjadi pemimpin, apakah kita adil? Apakah nggak ada lagi korupsi? Sementara ketika kita yang pimpin malah kita lebih parah. Misalnya begini, si Rizik koar-koar turunkan presiden ini, turunkan presiden itu. Kalau dia jadi presiden makin hancur. Belum jadi presiden aja sok berkuasa, ngirim orang persekusi, ngirim orang lapor polisi kalau ada yang mengkritik dia. Gaya-gaya Orde Baru mau diterapkan sama dia, nggak laku, kita lawan. Makanya saya kurang sreg dengan otoriter ya, kurang sreg dengan ketika kita tidak bebas berekspresi. Dikit-dikit fatwa, haram, aqua, haram, komplotan ini. Haram karena nggak ada pemasukan ke dia. Kalau ada pemasukan ke dia, halal. Yang ada jigong saya, halal. Nggak ada jigong saya, haram. Makanya jangan minum lagi aqua. Kasih aja ke saya. Kalian minum air buatan saya. Ada liur cucu Nabi. Kimak lah kalian. Apa kabar? 212 Mart. Apa kabar? Air 212. Apa kabar? Dulu tidak hanya memikirkan Aceh, tapi pejuang-pejuang Aceh dulu memikirkan supaya seluruh Nusantara merdeka. Ada orang saudara anti terhadap produk kafir saudara, tapi koleksi mobil mewah saudara, pamer mobil mewah saudara, naik haji, naik pesawat buatan kafir saudara, ada yang pakai kaos mahal, branded asing saudara, buatan kafir saudara. Kalian masih percaya omongan mereka? Coba kalian lihat style si Bahar, mulai dari kendaraan, pakaian, buatan kafir, saudara. Jadi nggak usah koar-koar seperti itu. Ente punya uang, belilah. Nggak punya uang, nggak usah. Handphone kalau bukan buah-buahan yang digigit tupai nggak jadi. Kita boykot produk Yahudi, kita boykot produk Amerika, kita boykot produk kafir. Tuannya beli handphone komputer apapun peralatan dia itu yang mereknya buah-buahan yang digigit tupai. Kemudian anti Cina, saudara. Sementara budak-budaknya pakai HP merek Cina. Wong Feng Hung, Xiong Li, Feng Feng Fa, Feng Fo. Nah itulah. Anti Cina, saudara. Anti kapitalis, saudara. Anti kafir, saudara. Bahkan yang paling sadis lagi, ya, yang paling sadis lagi pendukung mereka itu. Kiai loh, katanya, dia mengatakan kalau hari ini nggak ada lagi kafir zimmi. Yang ada harbi semua. Harus diperangi. Ukihmah. Aduh. Jangan begitu. Jangan begitu. Fatwanya jangan begitu. Ya. Ada saudara kita di Nusantara ini yang berakidah beda dengan kita. Kita nggak perlu memerangi mereka. Kita sebagai muslim yang mayoriti yang ada di negeri ini, jaga mereka, rawat mereka, pelihara mereka. Nggak perlu kita kasih makan mereka karena mereka nggak lapar. Jaga mereka, saling menjaga, toleran. Aduh. Ngaceng pong.
Ngaceng spong. Merdeka dari kebatilan, merdeka dari kezaliman, merdeka dari penjajahan. Betul. Ya kalian itu batil, menjajah. Gimana mau merdeka kalau masih ada kalian? Saya mau ngomong aja di YouTube, kalian mau persekusi, saya dilaporkan ke polisi. Merdeka apaan itu? Merdeka kepala bapak kau. Saya mau ngomong di YouTube aja nggak bisa kalau bahas-bahas kalian, kritik-kritik kalian. Kemerdekaan seperti apa itu? Hah? Ada kakek-kakek buat live kritik kalian, langsung persekusi. Kemerdekaan apa itu? Kemerdekaan Pukima itu. Betul. Betul. Maka itu saya berharap Aceh ke depan bukan hanya menguasai dari Sabang sampai Merauke, tapi ke depan menguasai dari Sabang sampai Maroko sudah. Maroko. Kita nggak dididik untuk menjadi penjajah, untuk menjajah siapapun. Paling tidak kita dididik, bukan dijijik ya, dididik untuk tidak menjadi bangsa terjajah. Tidak dididik untuk menjajah. Allahu Akbar. Siap Islam bangkit dari Indonesia. Siap. Siap Islam bangkit dari Aceh. Siap. Aceh siap bangkit. Islam di Aceh udah bangkit sejak zaman dulu sebelum kau kowar-kowar seperti ini. Semakin ada gerombolan kalian, terkesan ada pemaksaan, sehingga menakutkan. Kita sebagai pemeluk Islam ini penuh dengan kedamaian. Tapi kalau ada persekusi, nakut-nakuti orang dengan ini, kiamat sudah dekat, apalah. Kalian udah macam Tuhan. Udah jangan takut, kiamat masih lama teman-teman. Nggak percaya kalian pegang kata-kata saya, kiamat masih lama. Berdasarkan apa TIJ? Berdasarkan tanda-tanda. Tapi bertobatlah kita. Karena kiamat yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Ketika kita mati, nggak ada lagi kesempatan untuk taubat. Mau kapan ditiup sangkakala, mau kapan terjadi duhan, mau kapan terjadi ini, kapan terjadi itu, kita cukup mengimaninya sebagai bagian daripada rukun iman. Ya, jangan sampai kita mau ngapa-ngapain, ntar lagi kiamat malas makanya kita menghambat terhadap kemajuan. Sementara orang kafir begini begitu, bangun ini bangun ini, kita enggak. Ntar lagi kiamat ya udah nggak ya. Malas-malasan aja kita, ibadah aja kita. Mencari nafkah, membangun negeri itu merupakan bagian daripada ibadah juga. Ya. Ayo kita berpikir seperti kiamat masih lama, masih jauh. Pegang kata-kata saya, kiamat masih jauh. Ya, masih jauh sekali. Jangan takut. Ngapain takut? Cuman persiapkan diri kita. Siap bangkit, siap satukan Indonesia. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Pokoknya saudara, kalau ada satu wilayah memerdeka dari Indonesia seperti Papua, tidak boleh kita izinkan, betul? Betul. Kalau Papua coba-coba merdeka, rame-rame kita ke Papua, rebut satukan Indonesia, setuju? Kapan itu? Ini Papua lagi bergejolak. Banyak aparat kita menjadi korban gara-gara mempertimbangkan HAM. Kapan kirim Laskar Pelangi ente Rizik ke Papua? Saya mau lihat, ini statement 6 tahun yang lalu, Jik. Nah, jangan persekusinya kakek-kakek udah pakai seragam FPI, gagah kayak mujahid, lawannya aki-aki, umi-umi, bocil-bocil. Coba, mana Laskar kalian? Ini omongan dia sendiri loh. Omongan Rizik sendiri. Saya putar ya, ulang ya. Tidak boleh kita izinkan, betul? Betul. Siap. Aceh siap bangkit. Siap. Siap bangkit. Siap satukan Indonesia. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Pokoknya saudara, kalau ada satu wilayah memerdeka dari Indonesia seperti Papua, tidak boleh kita izinkan, betul? Betul. Kalau Papua coba-coba merdeka, rame-rame kita ke Papua, rebut satukan Indonesia, setuju? Setuju. 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 Jadi orang Aceh bukan hanya menguasai Aceh. Kapan itu? Hah? Kapan kejadian? Di mimpi?
Kalau bacot enak, bukti kagak ada. Kapan ke Papua kirim laskar? Hah? Kapan? Nanti alasannya nggak diizinin sama pemerintah. Biasa yang dilarang kalian paling suka. Kenapa giliran ini kalian nggak berani? Hah? Datang dong bantu TNI. Si paling bisa, si paling pemberani, si paling perang, si paling lapangan, si paling jihad. Miskin aja takut. Nggak diakui cucu Nabi aja takut, apalagi mati. Di situ cara melihat orang. Pingin disanjung, atau pingin melakukan terobosan-terobosan sehingga layak untuk diberikan apresiasi. Orang-orang tidak berprestasi hanya bisa bacot doang seperti saya. Saya tidak punya prestasi dan tidak mau ingin mendapatkan prestasi dari apapun. Saya tidak gila sanjungan. Kapan mau kirim pasukan-pasukan jihad? Itu si Bahar kebal itu. Kirimlah dia. Bacot gede. Ini ada lagi anak buah si Rizik nih. Habib. Dan catat baik-baik sudah. Catat baik-baik. Nanti 17 April 2019. Kalau Jokowi menang saudara, berarti Jokowi main curang saudara. Kalau Jokowi menang, berarti dia main curang saudara. Kalau Jokowi menang, berarti Jokowi menantang perang umat Islam ada di Indonesia. Kalau Jokowi menang, saya pimpin perang. Saya pimpin perang Indonesia saudara. Siap berjuang. Siap berjuang. Allah Akbar. Dan catat baik-baik sudah. Catat baik-baik. Nanti 17 April 2019. Kalau Jokowi 17 April 2019. Ada perang. Jokowi menang tuh 2 periode. Jokowi menang 2 periode. Mana muka banci ente yang mimpin perang? Lu pikir mimpin perang itu kayak ngalonin bini sampai ketiduran di selangkangan? menang saudara, berarti Jokowi main curang saudara. Kalau Jokowi menang, berarti dia main curang saudara. Kalau Jokowi menang, berarti Jokowi menantang perang umat Islam ada di Indonesia. Jangan bawa-bawa umat Islam. Bilang aja umat FPI. Bilang aja gitu, nggak usah umat Islam. Kita nggak menganggap si Bahar sebagai jenderal umat Islam. Kita nggak menganggap si Rizik sebagai imam umat Islam. Imam FPI. Jenderal FPI. Orang-orang yang masih doyan dengan karnaval. Ya. Jokowi menang, saya pimpin perang. Muka banci mimpin perang. Nggak meyakinkan. Beb. Udahlah. Nggak usah sok-sokan. Tinggal tempat aman teriak-teriak perang. Nggak usah. Ya. TNI, Polri itu terlatih. Melawan negara sama dengan melawan aparat negara. Ntar mati 6 orang nangis-nangis. Yang 6 orang itu aja nggak tuntas-tuntas itu. Hah? Kenapa? Kenapa nggak tuntut balas? Ya nggak berani lah. Kima kalian semua. Seharusnya kalian tuntut balas dong atas kematian teman kalian itu. Kalau saya akan tuntut balas. Kalau udah teriak-teriak orang perang, orang lapangan, ada pasukan saya, ada laskar saya yang mati, saya nggak akan tinggal diam. Siapkan personil, kirim pasukan terbaik, buat perlawanan. Kalau saya, ya, nah itu di dalam peperangan begitu. Kalau menganggap ini perang, tapi kalau ini hanya bualan semata, ya seperti ini. Mau perang pakai apa? Pakai golok. Hah? Kalian tahu nggak? Indonesia itu produsen sniper terbaik di dunia. Mulai dari peralatan sampai pasukannya. Jangan macam-macam ya sama negara. Berarti
berarti Jokowi menantang perang umat Islam ada di Indonesia. Kalau Jokowi menang, saya pimpin perang. Saya pimpin perang Indonesia, saudara. Siap berjuang. Siap berjuang. Allahu Akbar. Dan catat baik-baik, saudara. Catat. Dulu, pemimpin-pemimpin GAM, waktu orasi nggak pernah kayak gini. Padahal AK-47 di tangannya, ya, Sig Sauer di tangan kiri, FN di sebelah kanan, pistol kiri kanan, di lengan ada senapan. Tapi nggak pernah, saya akan pimpin perang, saya akan begini, nggak pernah. Dan ngomongnya santuy sekali. Kalian mau dengar? Nggak usah ya. Itu waktu perang di Aceh, waktu konflik di Aceh. Panglima-panglima dulu, senapan di tangan, tentara banyak di belakang, tentara pasukannya. Itu kiri kanan pistol. Tapi nggak pernah teriak, saya akan mimpin perang, saya akan melawan, enggak. Dan meningkat dari persahabatan yang lain demi tercapainya cita-cita keadilan dan kemakmuran negara Aceh Mata yang merdeka dan berdaulat. Slow kan? Slow kan? Slow. Itu senapan di tangan. Ya. Ini saya putar. Kedengeran nggak? Kedengeran? Nggak ada teriak-teriak gitu kan? Dan kepada tuan-tuan dan saudara-saudara saya di Sumatera untuk mendukung dan mengikat dari persahabatan yang lain demi tercapainya cita-cita keadilan dan kemakmuran negara Aceh Mata yang merdeka dan berdaulat. Nggak ada. Takbir, saya akan memimpin perang. Nggak ada. Alhamdulillah. Lihat perbedaan orang yang nggak pegang senjata ya. Ini hanya bualan-bualan untuk kampanye doang. Dan catat baik-baik, saudara. Catat baik-baik. Nanti 17 April 2019, kalau Jokowi menang, saudara, berarti Jokowi main curang, saudara. Kalau Jokowi menang, berarti dia main curang, saudara. Kalau Jokowi menang, berarti Jokowi menantang perang umat Islam ada di Indonesia. Kalau Jokowi menang, saya pimpin perang. Saya pimpin perang Indonesia, saudara. Siap berjuang. Siap berjuang. Allahu Akbar. Dan catat baik-baik, saudara. Catat baik-baik. Nanti 17 April 2019, kalau Jokowi menang, saudara,
berarti Jokowi main curang, saudara. Kalau Jokowi menang, berarti dia main curang, saudara. Kalau Jokowi menang, berarti Jokowi menantang perang umat Islam ada di Indonesia. Kalau Jokowi menang, saya pimpin perang Indonesia, saudara. Siap perang. Model seperti ini, kalau masuk di medan perang, nggak lama matinya. Matinya pun konyol. Percaya nggak? Boleh percaya, boleh nggak. Dimanapun kalian, jangan beryuforia. Jangan hilang kendali. Jangan melampaui batas. Kita akan selamat. Kita akan selamat. Dimanapun kita. Nggak usah ada perempuan cantik buat gaya-gayaan begini begitu, nggak usah. Biarlah kita yang paling di belakang. Nggak usah terlalu maju. Yang penting ketika perlu kita paling depan. Jangan konyol. Ya? Iya. Ini namanya laki-laki caper. Cari-cari perhatian. Laki-laki caper itu kurang laku biasanya. Nah, kita masuk ke dalam masalah percintaan nih. Rata-rata perempuan, baik perempuan asing maupun perempuan lokal, sama laki-laki caper kurang suka. Tapi laki-laki yang cool tapi bukan sok cool ya, itu mereka lebih suka. Yang pertama, orangnya humoris. Kalau nggak humoris ya orangnya cool. Santai, diem. Ya. Nah, tapi kalau sudah kayak apa? Kayak bandit di film Batman, kayak musuh Batman. Kenapa mesti begini? Dipakainya lipstick. Lipstick itu kan pencitraan. Udah jelas diversi sama tahu. Dipasang merah. Dipasang merah itu kan pembohongan pabrik itu. Apa adanya saja. Banyak kakak-kakak kita, jamaah-jamaah kita, tak ada pakai mereka. Tapi orang tenang, kenapa? Yang penting itu inner beauty. Kecantikan dari dalam. Kadang pakai makeup kita buat takut nih. Masih musuh Batman. Kenapa mesti pakai lipstick? Dipakainya lipstick. Lipstick itu kan pencitraan. Udah jelas diversi hitam macam tahu. Dipasang merah. Dipasang merah itu kan pembohongan publik. Pembohongan publik ya. Yang penting inner beauty. Kecantikan dari dalam. Apa adanya saja. Ini UAS kayaknya nggak tahu kalau si Bahar pakai lipstik. Kalau dia pakai lipstik mungkin UAS nggak berani ngomong seperti ini. Takut nggak di backup. Kalau nggak di backup habis dia. Setan jin kafir yang ada di palang salib pasti digugat kalau nggak di backup orang ini. Banyak kakak-kakak kita, jamaah-jamaah kita, tak ada pakai makeup. Tapi orang senang, kenapa? Yang penting itu inner beauty. Kecantikan dari dalam. Kadang pakai makeup kita pula takut nih. Macam musuh Batman. Ini UAS yang ngomong macam musuh Batman. Bahar. Memang gerombolan kalian sama semua omongannya. Saya pikir dulu di kalangan orang-orang ini doang. Ternyata Taufik juga begitu. Semoga Taufik dapat hidayah. Ya sudahlah teman-teman. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang kurang. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita. Sebentar lagi Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-78. Mudah-mudahan kita keluar topik rasis. Oh si dia itu rasis, saya nggak tahu. Mereka memang rasis semua. Jadi saya katakan kepada kita semua, sahabat-sahabatku semuanya, ya, mari untuk mengisi kemerdekaan lakukanlah hal-hal yang positif. Jangan memperbudak diri kepada siapapun. Jangan.
Kita adalah orang-orang yang merdeka. Bahkan ajaran Islam pun mengutamakan kemerdekaan bagi pemeluknya. Ya. Iya. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, itu amanah Undang-Undang Dasar 1945. Ada Pace komputer. Apa ini Pace komputer nih? Thumbnailnya sungguh memancing. Hahaha, Pace komputer. Ini orang Papua nih. Pace, itu Rizik katanya mau ke Papua, mau usir OPM katanya. Gimana? Ada tempat? Buat sekitar 7 juta laskar pelangi. Ada Pace komputer nih. Lari dia kalau saya bahas ini. Lari. Komen lagi. Ada kakak, Pace mace, makan sudah. Jangan di sini hotel malah. Di sini hotel malah. Enggak apa-apa, mereka kan suka. Kalau di medan tempur mana siap mereka. Ya. Medan lumpur mana siap mereka. Kalau medan lendir mau. Makan juga mahal, hik. Di Papua nggak mahal. Mana ada mahal? Ya. B2 aja 35 juta sampai 40 juta. Nggak mahal, di sini aja nggak laku B2. Di Aceh ini B2, kawan-kawan dari Sumatera Utara datang, ngambil aja di hutan. Kita gratisin semua. Di Papua pendapatan gampang. Bensin berapa? Seliter 20.000. Tapi nggak demo ya. Saudara kita kadang naik bensinnya cuma 1.000, cuma 500. Sampai truk komodo diturunkan ke jalan. Seolah-olah cuma di rezim Jokowi ini bensin naik. Tapi nggak turun juga setelah mereka turun ke jalan. Aturannya setelah mereka turun ke jalan, BBM-nya juga ikut turun. Besok lusanya naik lagi, bukannya turun. Itu yang bikin saya heran. Ya, walaupun di Aceh harga barang tidak semahal di Papua, tapi kita lebih mahal sedikit lah dibandingkan kalian yang hidup di Medan, yang hidup di daerah lain. Kita ada sedikit mahal juga barang. Nih kalau nanti saya ke Papua, mana Bang El, Pace komputer. Nanti kalau saya ke Papua, kita akan ketemu, tapi nggak usah buka topeng. Ya, kita buka topeng orang ini dulu, baru nanti kita ke Papua. Di sini bensin pernah 50.000 per botol. Mau nggak mau beli, karena silaturahmi lebaran, hehe, itu bagus. Ya ampun. Saya kalau lihat video yang dibuat oleh tentara ataupun polisi, saya sampai, ya Allah, kehidupan di sana ya. Kita jadi bersyukur, Bang El. Kita jadi bersyukur. Saya sedih. Ada beberapa konten kreator yang salah satunya polisi gimbal itu, saya nonton itu, Pace. Aduh, saya lihat kehidupan di sana. Masya Allah, patut kita bersyukur teman-teman semuanya. Ya, niat mau demo gara-gara kenaikan BBM nggak jadi. Orang Papua bensin per botol loh, bukan per liter ya, per botol. 50.000. Pernah 50.000. Tapi nggak pernah demo. Sekali demo pun, aduh.
Aduh. Itulah kelemahan kita saudara sampai hari ini. Kestabilan harga ya. Penyesuaian harga di seluruh Indonesia itu tidak sama. Di tempat kalian uang receh 100 rupiah digabungin jadi 500 laku nggak kira-kira? Kalau di tempat saya udah nggak laku lagi. 50 rupiah, 100 rupiah, 200 rupiah digabungin. Kira-kira laku nggak tempat kalian? Tempat saya nggak laku. Tuh masih laku. Tempat saya gabungin tuh. Kadang-kadang sial juga, kesal juga kita ya kalau belanja itu permen dikasih. Oh belanja pas pulang kembaliannya permen. Besok permen yang udah kita kumpulin kita mau belanja nggak dikasih lagi. Itu lebih parah lagi. Oke, siap. Buat teman-teman yang ada di Papua dan juga yang ada di Sabang semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, salam dari saya semuanya. Salam buat Pace Komputer yang ada di Papua. Terus berikan edukasi kepada masyarakat kita supaya tidak terbodohi oleh orang-orang bodoh yang merasa dirinya pinter. Terima kasih teman-teman, saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.